Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Luveta Wanda Aura Karisma dari kelas Bisnis Digital 2024F dengan NIM 065. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kesalahan berbahasa. Pada pekan ke-14 ditugaskan untuk menganalisis dan perbaikan penggunaan bahasa baku dalam teks tertulis. Di sini saya menggunakan artikel dari Kesulitan Belajar Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 per 1 Bajung Laut. Yang pertama adalah latar belakang. Pada 26 November 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengubah Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan atau PUEYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan tersebut bukanlah suatu yang tidak biasa, sebagaimana pendapat Chair 2007 bahwa bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari berbagai aspek kehidupan manusia semenjak keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Next, selanjutnya ada pengertian PUEBI. PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca, yang berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Next, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut KBBI, kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Penelitian kualitatif menurut Kemendikbud menekankan pada sisi kualitas entitas. Penelitian kuantitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat dipahami. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, pada halaman 2 bagian abstrak, paragraf pertama terdapat kesalahan penulisan kata yaitu gangguan yang seharusnya ditulis gangguan. Selanjutnya di paragraf kedua terdapat kata mempengaruhi. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, kata yang ditulis seharusnya mempengaruhi. Dan masih dalam paragraf 2 terdapat kesalahan dalam peletakan spasi. Kata di mana seharusnya kata di dan mana itu berjarak menjadi di mana. Selanjutnya pada paragraf ketiga terdapat kesalahan penulisan kata menggalami, yang seharusnya penulisan kata yang benar adalah mengalami tanpa double G. Kemudian pada kalimat sehingga mereka menjadi malas dalam membaca. Kata malas di sana tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kata malas diganti dengan kata tidak bersemangat. Selanjutnya pada paragraf terakhir abstrak terdapat kesalahan peletakan spasi, yaitu faktor internal dari. Seharusnya antara kata internal dengan tanda baca kurung itu terdapat jarak, tidak menempel seperti itu. Nah, sehingga kalimatnya menjadi faktor internal spasi dari. Pada halaman 3, bagian pendahuluan paragraf kedua terdapat kesalahan penulisan kata berkampuan. Ejaan kata yang benar yaitu berkemampuan. Kemudian kesalahan peletakan spasi pada kalimat berulang yaitu rata-rata dan faktor-faktor. Dalam tanda baca yang sesuai dengan PUEBI, untuk kata berulang itu tidak perlu menggunakan spasi di dalamnya. Penulisan yang benar yaitu rata-rata dan faktor-faktor. Kemudian terdapat kesalahan penulisan tanda baca yaitu tidak digunakannya spasi pada akhir kalimat harapan dalam. Setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, terdapat spasi yang memisahkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan ditulis. Jadi, yang benar yaitu harapan, ada titik di tengahnya, kemudian kata dalam. Next, selanjutnya ada pada paragraf ketiga, terdapat kesalahan penulisan ejaan yaitu kata menurunnya. Karena hanya terdapat satu huruf N. Ejaan kata yang benar pada kalimat ini yaitu menurunnya. Terdapat 2 huruf N di sana
pada kata menurun dan katanya. Kemudian kata perilaku. Ejaan pada kata ini salah. Ejaan kata yang sesuai dengan PWBI pada kata ini yaitu perilaku. Terdapat lagi kesalahan penulisan ejaan kata dalam paragraf ini yaitu kata mengusik. Ejaan kata yang benar adalah mengusik menggunakan huruf N. Dan dalam paragraf ini juga terdapat kesalahan penulisan spasi pada kalimat dari sekolah menurut para ahli. Setelah tanda titik pada akhir kalimat itu seharusnya terdapat spasi. Next. Pada halaman kelima, dalam paragraf 2, terdapat kesalahan penulisan ejaan kata, yaitu kata gangguan sebanyak 4 kali. Ejaan kata yang benar untuk kata ini adalah gangguan, serta terdapat kata psikologis, yang mana ejaan kata yang benar yaitu psikologis tanpa huruf I setelah huruf T. Dan yang terakhir, pada halaman 6, dalam poin 1, lingkungan keluarga, terdapat kesalahan penulisan ejaan kata yaitu pada kalimat karena jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak sehingga kondisi lingkungan keluarga jadi terlalu ramai. Untuk kata jadi terlalu pada kalimat ini tidak sesuai dengan PWBI, sehingga kata jadi terlalu dapat diganti dengan menjadi sangat, sehingga kalimatnya berubah menjadi karena jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak, sehingga kondisi lingkungan keluarga menjadi sangat ramai. Nah,